Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bab 9. Kembangkan kegemaran membaca. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan subbab dari bab 9, yakni B menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu membuat peta pikiran dari isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang kamu baca. B. Menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. 1. Peta konsep isi buku. Catatan tentang isi buku atau bacaan banyak sekali manfaatnya. Apalagi kalau kamu bermaksud membahas kembali isi bacaan itu. Kamu perlu melakukan persiapan, di antaranya berupa catatan tentang pokok-pokok isi buku yang akan didiskusikan. Catatan yang dibuat akan lebih mudah dibahas kembali apabila disajikan dalam bentuk peta konsep. Isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab dan di dalam setiap bab terbagi pula ke dalam beberapa subbab. Pada setiap subbabnya juga kembali dirinci ke dalam beberapa bagian lagi. Pembahasan isi buku seperti itu akan lebih mudah apabila disajikan ke dalam suatu pemetaan yang sering disebut dengan peta konsep. Berikut contoh-contoh penyajiannya. Contoh pertama, peta konsep dalam bentuk tabel. Tabel tersebut menyajikan isi buku yang berjudul Apresiasi Sastra. Dalam tabel, dituliskan bagian-bagian yang terdapat dalam tiap-tiap bab. Dengan pemetaan seperti itu, isi keseluruhan buku bisa tergambarkan dengan jelas, begitupun dengan susunan dan perinciannya. Contoh peta konsep terhadap isi suatu buku dapat pula disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut. Perhatikan bagan peta konsep isi buku berikut ini. Isi setiap bab dalam sebuah buku dapat lebih diperjelas dengan peta konsep seperti bagan tersebut. Satu bab disajikan dalam satu bagan sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Hubungan antar bagiannya pun akan lebih mudah dipahami. Akan tetapi, untuk buku-buku cerita semacam novel ataupun buku kumpulan cerpen dan dongeng akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur. Dengan begitu rangkaian cerita yang ada pada buku itu akan lebih jelas dan mudah terpahami. Perhatikan contoh bagan alur berikut ini. Pada setiap bagian pada bagan alur, kemudian dapat diisi dengan catatan-catatan ringkas. Misalnya, pada bagian pengenalan, dapat ditambahkan 1. Apa yang disampaikan pengarangnya. 2. Gambaran tentang tokoh siapa. Dan 3. Di mana cerita itu bermula. Pada bagian pengenalan peristiwa, diisi dengan catatan tentang latar belakang masalah yang dihadapi tokoh utamanya. Pada bagian konflik, ditambah catatan berupa masalah yang dialami tokoh utama, penyebab, dan reaksi yang dilakukan tokoh tersebut. Seperti itu terus hingga ke bagian penutup cerita. 2. Teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Pemahaman tentang isi suatu buku secara keseluruhan dapat terus ditingkatkan dengan latihan membaca cepat. Teknik membaca cepat dilakukan dengan gerakan mata yang menyapu halaman demi halaman suatu buku dengan kecepatan tinggi. Membaca cepat dilakukan dengan berbagai teknik. Salah satu di antaranya teknik fiksasi. Berikut langkah-langkah membaca dengan teknik fiksasi. A. Sediakan kertas yang diberi gambar berupa titik-titik. B. Gerakan tatapan mata dengan mengikuti titik-titik hitam itu secara cepat. Perhatikan gambar berikut. C. Ulangi latihan itu berkali-kali dengan titik-titik hitam yang semakin dijarangkan. D. Terapkanlah latihan itu terhadap bahan bacaan yang sesungguhnya. Bacalah halaman demi halaman bacaan itu secara cepat. Tidak setiap kata kamu baca, tetapi baris atau kata tertentu saja. Misalnya, pada baris pertama saja, baris terakhir saja, atau bagian-bagian lain yang kamu anggap penting dalam halaman itu. Proses membaca cepat dapat dilakukan dalam berbagai teknik. Pemilihan teknik membaca bergantung pada jenis bacaannya. Bentuk zigzag digunakan untuk teks yang sulit, bentuk spiral untuk teks yang agak sulit, dan bentuk diagonal ataupun vertikal untuk teks yang mudah, misalnya kamus ataupun surat kabar. Perhatikan gambar berikut. Demikianlah pemaparan materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sebagai latihan, buatlah peta konsep dari materi pembelajaran yang kali ini dibahas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.